Bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi hawa nafsu ketika sendirian. Hawa nafsu itu ada dua macam. Ada yang datang kepada kita sendiri, di waktu-waktu yang tertentu. Ada yang kita mengundang, yang membuat hawa nafsu itu datang kepada kita. Kalau hawa nafsu yang tiba-tiba datang kepada diri kita itu akan mudah untuk kita menghindari daripada ajakan hawa nafsu itu. Kita beristighfar kepada Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, maka hawa nafsu itu akan cepat dengan hilang. Tapi yang sulit adalah ketika hawa nafsu itu kita yang mengundangnya, kita yang membuat penyebab hadirnya hawa nafsu itu. Nah, ini yang akan sulit untuk kita tangani, untuk kita melepaskan diri dari cengkraman dari hawa nafsu, ketika penyebabnya adalah karena kita yang mengundang hawa nafsu itu, alias kita yang membuat penyebab daripada kehadiran dari hawa nafsu tersebut. Nah, hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Maka dalam Al-Quran ada 7 tingkatan hawa nafsu. Memang karakter hawa nafsu itu al-ammarah bisu, selalu mengajak kita melakukan hal-hal yang buruk, selalu mengajak kita perbuatan-perbuatan yang jelek, bermaksiat kepada Allah. Itu sudah karakternya. Akan tetapi bisa beralih menjadi nafsul lawamah, bahkan menjadi nafsul mutmainnah, akan menjadi hawa nafsu yang tenang. Namun itu membutuhkan proses, yaitu pendidikan terhadap hawa nafsu. Bagaimana keberhasilan mendidikan hawa nafsu, penyucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang mensucikan diri dari hawa nafsu, maka dia akan menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang tenang, menjadi manusia yang mendapatkan keuntungan. Nah, maka ketika hadir ajakan-ajakan dari hawa nafsu di saat sendiri, apa yang harus dilakukan? Pertama, harus menyambungkan kepada Allah. Kita harus mengkoneksikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa akibatnya kalau kita mengikuti hawa nafsu. Bagaimana akibatnya kalau kita bermaksiat kepada Allah dengan kita mengikuti ajakan daripada hawa nafsu tersebut. Akibat-akibat yang akan terjadi ketika kita tunduk dan berpasrah mengikuti hawa nafsu tersebut. Nah, ini yang harus dihadirkan. Selain tadi beristighfar, berzikir kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang akan didapatkan jika kita mengikuti daripada hawa nafsu tersebut. Lalu kemudian lakukan kebaikan. Di saat sendiri, kalau tiba-tiba ada hal-hal yang datang dari hawa nafsu yang mengajak kita maksiat, maka segera lakukan kebaikan-kebaikan. Misalkan membaca Al-Quran, segera ambil Al-Quran, ambil wudhu, ambil Al-Quran, lalu baca Al-Quran, atau melaksanakan sholat sunnah, pergi ke masjid beriktikaf. Maka dengan cara seperti itu, nafsu yang tadi hadir akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita biarkan, maka hawa nafsu akan menjadi. Apalagi kalau kita ikuti, karena karakternya nafsu seperti itu. Semakin kita ikuti, maka akan semakin menagih. Kalau bahasanya Imam Al-Busiri, hawa nafsu itu seperti anak kecil yang minta, yang masih menyusu. Kalau kita tidak menyapihnya, akan sampai usia 2 tahun atau lebih, akan terus minta menyusu. Tapi kalau kita berhasil menyapihnya, walaupun awalnya memang pahit, anak akan menangis, merengek, tapi hanya butuh dalam 3 hari atau paling lama seminggu selesai. Dia tidak akan minta lagi. Nah, hawa nafsu juga begitu. Awalnya memang berontak terus. Tapi kalau berhasil kita mengalahkan hawa nafsu itu, mengendalikan, maka akan selesai. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus diambil ketika hawa nafsu itu datang kepada kita, khususnya di saat kita sendiri.